Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas hands-on tentang Git dan GitHub. Version Control System atau bisa disebut juga VCS. Version Control System, sistem yang bertugas mencatat setiap perubahan pada file proyek source code yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. VCS juga dapat membantu dalam mengelola versi perangkat lunak, mengidentifikasi perubahan, dan memfasilitasi kolaborasi. Baik, langsung ke perintahnya. Latihan pertama, lakukan konfigurasi awal dengan mengisi username dengan nama lengkap dan user email. Oke, saya akan mengikuti perintah dengan mengetik git config global user name Ilham Alian, lalu dilanjutkan dengan email. ilham@gmail.com. Sudah, lalu selanjutnya lakukan perintah git config list dan screenshot keluarannya. Lalu git config list. Oke, sudah. Lalu perintah selanjutnya adalah git repository. Repository dalam bahasa Indonesia gudang. Oke, jadi kita harus meng-save file repository ke laptop kita ya, dengan cara git init project 257.820.12, enter. Sudah, lalu dilanjutkan dengan git repository count. Oh enggak, ini perintah tadi ya, sama. Lalu selanjutnya kita akan memasuki file yang sudah kita buat tadi ya ke dalam CMD dengan cara awal itu cd project 257.820.12. Ini enter. Lo udah masuk ya, sudah beda approach 257.820.12. Lalu dilanjutkan dengan dir ini yang bertujuan untuk menampilkan daftar filenya. Oke, sudah. Selesai. Screen hidden folder bernama git, sudah ya. Lalu dilanjutkan dengan mengisi file yang sudah kita buat dengan 3 file kosong ya. Oke, sistem tadi itu ada di, kita refresh dulu. Kita coba dengan file 1 yes, approach benar. Lanjutkan dengan file 2, lalu dilanjutkan dengan file 3.
Sudah terisi. Lalu saya akan melanjutkan ke git status untuk mengecek repository git titik status. Sorry, nggak pakai titik. Nah, hasil akan sesuai seperti perintahnya ya. Dia akan mendetek file yang belum masuk ke dalam ke dalam repositorinya. Agar masuk, kita akan menggunakan perintah add. Di sini ada dua perintah. Give add yang awal bertujuan untuk memasukkan satu file saja. Contohnya seperti contoh git add file 1.txt. Kita add, lalu kita lihat hasilnya. Git status. Nah, sesuai dengan arahan, jika perintah yang pertama ini hanya untuk satu file. Jika ingin keseluruhan atau semua, kita bisa menggunakan git add bintang dengan hasil git status. Nah, seperti ini. Jadi yang merah tadi bisa menjadi hijau secara keseluruhan tanpa satu-satu jika memakai add. Lalu selanjutnya, setelah melakukan perintah git add, maka status perubahan file saat ini adalah stage. Benar ya, sesuai. Lalu dilanjutkan, kita yang ke bawah dulu ya. Setelah perubahan lagi kita mengubah ke satu konten, satu file. Contoh file 1 coba pertama, save. Jika sudah, kita lihat perubahannya, git status. Nah, jika sudah, ia akan menampilkan seperti ini ya, seperti contoh. Lalu selanjutnya, kita akan meng-add-nya kembali, git add bintang. Lalu setelah itu kita akan ke git commit agar mendapatkan perubahan. Commit sendiri mempunyai arti perubahan, agar berubah filenya, isi file. Seperti contoh git commit file 1, git commit file 1. Bentar. Nah, seperti yang bisa dilihat seperti ini ya. Ini sedikit berbeda karena di sini sudah menunjukkan dua perubahan. Lalu kita akan naik ke atas. Sebelum itu kayaknya butuh dilihat di statusnya. Oke, nggak ada yang terjadi perubahannya karena sudah masuk. Lalu kita mengubah satu file lagi. Kenapa saya mengubah dua file? Karena di perintah yang ketiga adalah untuk menampilkan minimal 2 riwayat perubahan pada repository Anda. Makanya di sini saya akan merubah satu file lagi. Saya mengubah file yang sama saja.
file cb1 cb2 coba 2 s save, keluar, lalu kita git status lagi, pasti akan ada yang berubah. Lalu kita git add lagi, git add. Nah, setelah itu baru kita bisa melihat hasil yang sama seperti yang gambar ya, dengan cara git commit m file 1. Nah, hasilnya akan sama sesuai perintah ya. Lalu perintah selanjutnya adalah jalankan perintah git log pada dan minimal 2 riwayat perubahan. Nah, kita akan melihat hasilnya yang dari kita ubah tadi git log. Tuh. Nah, bisa dilihat keluar ID commit yang keluar. Keluar ID commitnya. Nah, ini bisa disebut ID ya. Lalu selanjutnya perubahan judulnya satu file memiliki satu perubahan ya. Oh iya, selanjutnya itu kita akan menambahkan git tag. Nah, git tag ini berfungsi untuk apa? Git tag ini untuk mengeluarkan label ya, yang ditempelkan pada commit tertentu. Nanti fungsinya untuk apa? Kita lihat di GitHub-nya. Ayo kita coba lagi git tag v1.0.0. Enter. Jika sudah, kita akan menambahkan lanjut ke perintah selanjutnya, itu menambahkan satu opsi lagi. Kita bisa disebut annotate tag. Git tag c1.0.1 m release versi 1.0.1. Enter. Dan selanjutnya kita akan melihat daftar tag yang sudah dibuat dengan menuliskan git tag. Nah, terbuat ya. Lalu perintah selanjutnya adalah pastikan menambahkan satu lagi ya tagnya. Bisa dilakukan seperti tadi, diubah saja sesuai arahan seperti ini, lalu kita enter. Dan selanjutnya adalah kita harus menampilkan daftar tag. Oke, tag git tag, lalu git show. Seperti yang bisa dilihat, ini perubahan kita, bukan perubahan sih, git show ini untuk informasi dari tag yang dibuat dari perintah tadi. Oke, kita lanjut ke dalam git diff. Git diff ini perihal sama perihalnya seperti git show ya, menurut saya, karena menunjukkan hasil yang sama belum ditandai dengan versi terakhir. Untuk menjalankannya seperti ini, git diff, kita harus menyalin ID yang tadi ya, seperti saya bilang. Lalu kita enter, dan hasilnya seperti yang saya bilang, hasilnya akan sama. Tapi jika dibuat
yang ini untuk awalan, kita salin yang ini untuk awalan, maka dia akan berbalik posisinya. Yang file CB1 itu di merah dan file CB1 yang merah ini akan ke hijau. Seperti itu. Oke, mari kita lanjut ke selanjutnya. Di versi sebelumnya berdasarkan status perubahan saat ini. Jika perubahan saat ini git checkout smartv ini untuk nama file smartv. Untuk perubahan saat stage atau maupun committed tidak diperlukan di dalam sini. Git reset juga tidak diperlukan karena tidak ada yang di reset. Lalu git revert ini tidak diperlukan juga dalam sini ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke GitHub. Sini ada penjelasannya. Dalam pengelolaan proyek perangkat lunak, pengerjaan biasanya dilakukan secara tim. Oh, ini repositorinya ya, analoginya. Kita lanjut ke GitHub. Oke, kita langsung ke langkah-langkahnya saja. Atau mau dibahas? Bahas ya, bahas dikit. GitHub merupakan dua hal yang memiliki perbedaan berdasarkan mendasar dan memiliki fungsi yang berbeda. GitHub bukan mengganti dari Git, namun keduanya masing saling melengkapi. Contohnya, Git itu digunakan secara lokal pada mesin pengguna. Lalu kalau GitHub itu platform eksternal yang menyediakan hosting dan alat kolaborasi. Berarti saling melengkapi satu sama lain ya. Sisi penggunanya di sini alatnya, atau bisa di hosting atau ya alatnya eksternal. Lalu dilanjutkan ke perintah selanjutnya, yaitu membuat repository di GitHub ya. Kita buat dengan template init npm nama lengkap. Init 257822012, lalu nama lengkap saya Ilham Alian. Gini saja ya. Kita setting public, deskripsi kosongin aja karena untuk latihan. Create repository. Lalu selanjutnya menyalin linknya ya, menyalin. Lalu perintah selanjutnya adalah setelah membuat seperti kita mengupload perubahan GitHub, git remote add. Nah, git remote add berfungsi untuk menambahkan remote repositorinya. Yuk kita langsung saja git remote add GitHub. Bentar. Lalu selanjutnya git push GitHub master. Git push GitHub master. Nah, git push GitHub master ini berfungsi untuk memasukkan yang file yang belum berubah masuk ke yang sudah berubah masuk ke GitHub tersebut. Kita coba ya. Oh, maaf, salah pengetikan. Git push GitHub. Nah, malah diisah. Kita tunggu dan berhasil. Bisa kita lihat di sini ya. Ini kan awalnya seperti ini, kosong. Jika kita refresh, file-file yang sudah kita buat sebelumnya akan masuk ke dalam GitHub seperti ini. Lalu
Selanjutnya adalah melakukan perubahan baru repository Git Anda dengan modifikasi. Kita mengubah file lagi agar buat contoh nih, dengan modifikasi file atau menambahkan file baru selain dari yang telah Anda lakukan pada latihan ketiga. Berarti kita tidak boleh mengubah yang pertama, jadi kita yang kedua saja kita ubah. GTH kita save, kita simpan ubahnya. Lalu selanjutnya adalah menampilkan statusnya terlebih dahulu ya, apakah ada yang berubah atau tidak. Bentar, bisa dilihat. Nah, jika sudah seperti ini, kita lakukan seperti langkah yang awal-awal tadi itu, yang meng-add dan mengcomitnya. Kita git add, lalu selanjutnya git commit m file 2. Ya, seperti ini. Oke. Setelah itu ya, ini kan barusan kita ubah dan hasilnya itu pastinya tidak langsung masuk ke sini. Jadi kita memerlukan perintah dengan perintah git push GitHub Anda. Enter. Lalu kita salin saja yang ini. Enter. Dan menunggu hasilnya. Selesai. Hasilnya sudah berubah ya. Mari kita lihat. 11 menit, 13 menit, 13 menit. Berhasil lah 1 menit. Lalu selanjutnya screenshot ya. Oke. GitHub copy a remote repository to local. Ini kita akan menggunakan perintah clone. Dengan cara kita harus salin URL di sini. Kita tuliskan git clone, lalu mempastenya. Kita enter, menunggu, dan berhasil. Lakukan git clone repository yang baru saja dibuat ke folder lain. Nah, yang sudah ke clone, kita disuruh untuk memindahkan. Nah, kalau sudah masuk nih, kita harus memindahkan ke folder lain. Kalau untuk saya sepertinya kita akan pindahkan ke user di luarnya saja ya, V. Nah, seperti ini ya, sudah keluar dari folder yang tadi. Lalu selanjutnya screenshot. Oke, push tag ke remote. Nah, tag selanjutnya itu adalah sesuai saya bilang tadi, kita membuat 3 teks itu ada tujuannya. Nah, tujuannya itu untuk di GitHub nya ini, dan baru sekarang kita akan memasukkan teks tersebut ke GitHub dengan cara git push GitHub teks. Nah, teks seperti ini. Sebelumnya kenapa saya tidak mengikuti perintah sesuai perintah yang memakai origin? Sebelumnya itu saya sudah coba-coba, saya sudah latihan 2 kali 3 kali, ada ketemu error saya memakai origin. Setelah saya cari solusinya, ternyata kita harus memakai
perintah yang sama saat kita memasuki GitHub tersebut. Seperti bukan seperti perintahnya itu. Nah, kita di sini memakai GitHub, bukan origin. Jadi di sini saya akan memakai memakai GitHub. Jadi agak keluar dari perintahnya ya. Ayo kita enter. Kita tunggu dan selesai. Nah, ini kondisi sebelum di refresh ya. Sebelum kita add. Ini nggak ada sama sekali bacaan teks. Nah, jika kita refresh, nah, dia akan memunculkan teksnya di atas create a new release seperti ini. Nah, ini fungsi dari kita membuat label tadi seperti ini ya, sesuai. Oke, baik, lanjut. Push mode text ke GitHub screenshot tampil. Oke, sudah. Latihan 9-nya kita menjelaskan apa yang dimaksud dengan git pull, apa fungsinya, berikan contoh kasus kapan perintah ini dapat digunakan, dan bagaimana pemanggilan perintahnya. Sesuai pemahaman saya, git pull ini untuk menyimpan perubahan yang kita ubah dari GitHub. Nanti kita akan coba ubah dari sini. Yang sebelumnya kan kita ubah dari sini, dari file ini. Mana tadi? Nah, sebelumnya kita mengubah dari sini untuk setiap perubahan isinya. Nah, git pull ini fungsinya untuk melakukan perubahan di sini dan memasukkannya ke sini seperti itu, ke file ini, ke folder ini seperti itu. Berikan contohnya seperti ini. Sebelumnya kita ubah dulu di sini. Kita ubah yang berbeda, yang file ketiga ya. File 3 perubahan salah nge-lag nge-lag belum saya edit, gimana mau ini. Nah, maaf, bukan nge-lag, ternyata saya yang nge-lag. Perubahan. Nah, kita save ya, sudah ya. Nah, ini udah berubah belum nih? Nah, udah kan ya, update file 3.txt. Lalu selanjutnya kita bisa melihat dari sini. Nah, di sini nih tidak ada perubahan sama sekali sesuai perkataan saya. Nah, fungsi git pull itu untuk memasukkan perubahan tersebut ke dalam file itu. Seperti itu. Pemanggilan perintahnya seperti arahannya git pull saja. Ya. Git pull. Kita enter dan kita tunggu hasilnya. Selesai ya, done. Mari kita lihat. Dan hasilnya seperti ini. Masuk ya. Dan sesuai dengan perkataan saya, menurut saya fungsinya seperti itu. Oke, perintah selanjutnya adalah screenshot. Nah, sepertinya sudah selesai tugas saya di sini, dan saya sudah menyelesaikan semua langkah-langkah yang ada.
arah-arahan yang ada sampai ke final ini. Jadi seperti itu tugas latihan saya. Maaf jika ada perkataan yang kurang dan penjelasan yang terlalu singkat mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.